Tidak boleh, menurut saya, tidak boleh kampus A, kampus B, kampus C melahirkan lulusan yang punya cara berpikir yang sama. Maka yang harus diperbaiki adalah kampusnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan pemerintah kita agar mereka optimal bekerja, karena tidak ada yang bisa mengubah apapun selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Betapapun sudah keras bekerja, seorang pemuda tidak akan menjadi apapun, seorang pemuda tidak akan mencapai level tertinggi dalam karirnya, dalam hidupnya, kalau dia tidak menempatkan Tuhan, tidak menempatkan Allah sebagai tujuan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Hardiansyah, saya mengajar, dan hari ini saya terlibat dalam sebuah proyek besar bernama Cendekiawan Kampung. Melalui video ini saya ingin berbagi cerita kepada kerabat sekalian tentang apa yang sedang saya lakukan, yang fokusnya adalah pemberdayaan sumber daya manusia, yang titik tekannya adalah kualitas eksponen kampung. Kita akan berbicara soal pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia hari ini dengan zaman dan situasi seperti ini. Dan kita ambil Pandeglang sebagai miniatur Indonesia. Saya dalam kacamata objektif saya memandang Pandeglang, memandang pemuda-pemudanya, ada satu hal yang pernah saya bikin di status Facebook saya, yaitu tentang homogenitas berpikir. Saya melihat bahwa pemuda Indonesia yang diwakili oleh spektrum Pandeglang memiliki cara berpikir yang sama tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu yang membelit mereka dan generasi mereka. Tentang homogenitas berpikir. Ini gampangnya dijelaskan seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan, seseorang yang menganggap dirinya sebagai palu cenderung akan menganggap semua hal sebagai paku. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan, obstacle yang ada di depan selain memukulnya atau mencongkelnya. Seperti itulah saya menilai pemuda di Pandeglang yang menjadi wakil dari pemuda di Indonesia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam amatan saya, Pandeglang bolehlah dikatakan sebagai daerah yang baru saja keluar sebagai daerah tertinggal, tapi itu kan hanya secara administratif saja. Dari sisi pemikiran, Pandeglang belum banyak berubah. Saya melihat banyak sekali sebenarnya potensi di Pandeglang yang sayangnya tertutup oleh gelombang homogenitas berpikir. Homogenitas berpikir itu begini. Secara sederhana, di Pandeglang, pemuda-pemudanya jarang banget kita temui mereka yang memiliki cara pikir, cara pandang mengubah Pandeglang itu tidak hanya melalui jalur politik praktis. Sedikit banget di Pandeglang kita temukan anak-anak muda yang ketika dia berpikir tentang memajukan Pandeglang, dia tidak segera mengambil cangkul misalnya. Dia tidak segera pergi ke kandang, dia tidak segera pergi ke warung, dia tidak segera membuka internet, dia tidak segera membuat konten dan lain-lain. Yang dia pikirkan adalah berorganisasi, ikut senior, minta rekomendasi, jadi sesuatu. Sebatas itu. Beruntungnya Pandeglang masih memiliki talenta-talenta yang ketika membicarakan soal kemajuan Pandeglang, cara berpikirnya lain. Nah, ini adalah satu anugerah tersendiri bagi Pandeglang yang harus kita olah. Orang-orang yang berpikir memajukan Pandeglang lewat pertanian, lewat pendidikan, lewat pemberdayaan pemuda, enggak melulu soal politik praktis atau ikut-ikut senior kemudian menjadi politisi dan lain-lain misalnya. Dan jadi politisi juga tentu saja bukan sebuah kesalahan. Ini harus terus di-up, harus terus dinaikkan. Mesinnya harus terus dipanaskan. Karena dengan cara itulah generasi-generasi di bawahnya akan melihat bahwa ada banyak cara di Pandeglang, ada banyak jalan cara memajukan Pandeglang. Dan itu adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kutukan homogenitas pemikiran.
Apa yang akan didapatkan oleh Pandeglang ketika anak mudanya punya pemikiran homogen? Kemajuan macam apa yang bisa diharapkan oleh Pandeglang kalau anak-anak mudanya cuma punya satu pemikiran? Kebayang? Pandeglang akan gini-gini aja. Sudah berapa tahun Pandeglang lahir? Sudah berapa tahun Pandeglang menggelinding mengikuti arus zaman? Dan apa yang didapatkan oleh Pandeglang? Kuncinya ada di pemuda. Dan kunci yang paling pokoknya adalah di pikiran pemuda. Pandeglang harus berani berinvestasi. Dan investasi yang paling mahal, lama, dan cara ngukurnya susah, tetapi sangat fundamental adalah investasi sumber daya manusia. Pandeglang harus memiliki sumber daya manusia, harus memiliki generasi-generasi yang kreatif. Itu kunci utama. Selain kreatif, kolaboratif. Karena kreativitas itulah yang memungkinkan seseorang untuk berpikir tidak homogen, berpikirnya heterogen. Ketika dia ngebahas satu hal, dia bisa menyelesaikan, dia bisa menemukan solusi dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Itu pertama. Yang kedua adalah generasi kolaboratif. Ini eranya sekarang era kolaborasi, bukan lagi era kompetisi. Di era kolaborasi, segala hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Satu orang punya ide A, orang yang lain punya ide B, orang yang lain punya ide C. Kalau dikolaborasikan bisa menjadi A, B, C. Secara sederhana demikian, itulah kolaborasi. Dan hari ini saya terlibat sepanjang setahun ini, saya dengan istri saya terlibat mendirikan dan menggerakkan sebuah komunitas exceptional learning community, saya menyebutnya, bernama Cendekiawan Kampung. Cendekiawan Kampung adalah sebuah platform yang berusaha mempertemukan antara jenius kampung, eksponen kampung, SDM kampung yang ada di kampung-kampung untuk bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap cita-cita mereka. Secara sederhana, ini program beasiswa talent scouting, mencari bakat. Dan bakat-bakat itu saya yakin terserak di kampung-kampung di seluruh Pandeglang. Kalau orang-orang baik, orang-orang yang peduli dengan generasi muda, dengan pemuda, dengan masa depan, mau melakukan investasi ini, saya yakin 10-20 tahun lagi Pandeglang akan memiliki pemuda-pemuda yang punya pemikiran baru, karena di Cendekiawan Kampung ditanamkan bagaimana cara berpikir yang kreatif, bagaimana ditanamkan mental yang kolaboratif, bagaimana ditanamkan agar mereka punya sikap bertahan, punya spirit inovasi, dan sebagainya. Sehingga problem utama Pandeglang yang seperti yang saya sebutkan tadi, homogenitas berpikir, bisa diimbangi dengan heterogenitas berpikir, heterogenitas bertindak, dan kreativitas. Kebayang ketika Pandeglang ingin maju, ketika pemerintahnya ingin memajukan daerahnya, dan mereka memiliki pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas tinggi dan banyak banget variannya, pemerintah tinggal memilih untuk berkolaborasi dengan pemuda-pemuda ini, ketimbang mereka harus berkolaborasi dengan pemuda-pemuda yang cara mikirnya cuma satu. Cara mikirnya cuma satu, dan itu adalah berbahaya. Sekarang ini era imajinasi. Era imajinasi ditandai dengan mudahnya ide dieksekusi dengan cara kolaborasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita anak-anak muda untuk mengembangkan diri kita dan mengembangkan sekitar kita? Saya suka banget dengan pernyataan seorang sufi, saya lupa namanya, tetapi pesannya nancep banget sampai sekarang. Permisalan yang unik ketika sufi ini menyebut bahwa dari nama Muhammad, Abdullah, dan Abdul Muthalib itu sebenarnya memendam pelajaran penting tentang bagaimana seorang pemuda itu harus bersikap. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad.
Secara ringkas begini, Muhammad itu artinya terpuji, yang dapat dipercaya lah gitu ya, yang baik, yang hebat. Nah, seseorang tidak akan menjadi hebat, seseorang tidak akan menjadi Muhammad, seseorang tidak akan menjadi terpercaya kalau dia tidak berbapak pada Abdullah, kalau dia tidak menempuh perjalanan Abdullah terlebih dahulu. Abdullah itu artinya hamba Allah. Seorang pemuda tidak akan menjadi apapun, seorang pemuda tidak akan mencapai level tertinggi dalam karirnya, dalam hidupnya, kalau dia tidak menempatkan Tuhan, tidak menempatkan Allah sebagai tujuan. Jadi yang harus dilakukan oleh pemuda adalah diperbaiki dulu sisi spiritualnya. Dan seseorang tidak akan bisa menjadi Abdullah kalau dia tidak menjalani proses sebagai Abdul Muthalib. Muthalib itu artinya seorang pencari, seorang pembelajar. Jadi anak muda itu untuk mencapai kegemilangan hidupnya, karirnya, dia harus melalui proses yang bernama, yang pertama-tama adalah dia harus menjadi seorang pembelajar sejati. Dia harus menjadi seorang kaizen dalam bahasa Jepang. Dia harus memperbaiki dirinya terus-menerus, karena hanya orang yang belajar terus-menerus, orang yang memperbaiki dirinya terus-menerus akan mencapai level hamba Allah, akan melakukan semua perintah Allah tanpa protes. Kalau seseorang sudah belajar terus-menerus, memperbaiki dirinya terus-menerus, kemudian menjadi hamba Allah, maka Allah akan jamin dia menjadi seseorang yang gemilang karirnya. Dan kegemilangan karir itu ditandai dengan cemerlang otaknya, cemerlang pemikirannya, tidak homogen, tidak jumud, tidak stuck, tetapi berpikir terus. Apalagi sekarang eranya era imajinasi, era di mana harta karun terbesar bagi anak muda adalah imajinasinya, karena dengan spirit kolaborasi semuanya sangat mungkin untuk bisa diwujudkan. Pada akhirnya saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kondisi pemuda kita yang punya pemikiran homogen. Homogenitas berpikir juga ditentukan banget oleh cara pemerintah memperlakukan anak-anak muda. Jadi harapan saya mulai saat ini, pemuda dan pemerintah harus bekerja sama bagaimana caranya memajukan daerah ini. Pemuda tidak bisa lagi macam-macam kepada pemerintah, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Pemerintah juga tidak harus lagi mangkir, tidak harus lagi lari dari kritikan-kritikan. Harus kumpul bareng. Pemerintah, pemangku kebijakan harus mengkoleksi ide-ide, gagasan-gagasan anak-anak muda. Gagasan-gagasan yang tidak homogen, sekali lagi, gagasan-gagasan yang heterogen. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri, apa bedanya lulusan kampus A, B, C yang ada di Pandeglang dan Banten? Kalau tidak ada bedanya, maka Pandeglang dan Banten tidak punya harapan. Maka pemerintah harus memperhatikan betul kualitas lulusan tiap kampus yang ada di Pandeglang dan Banten, agar memiliki lulusan yang punya cara berpikir yang berbeda. Tidak boleh, menurut saya, tidak boleh kampus A, kampus B, kampus C melahirkan lulusan yang punya cara berpikir yang sama. Maka yang harus diperbaiki adalah kampusnya. Kampusnya harus berbenah, dan pemerintah harus mulai berpikir agar kampus-kampus di Banten dan Pandeglang memiliki heterogenitas identitas, memiliki keragaman identitas, keragaman potensi. Kampus A potensinya ini, kampus B potensinya ini, kampus B potensinya ini, beda-beda. Sehingga pemerintah bisa memilih dan bisa mengkolaborasikan. Karena suka tidak suka, kampus adalah bagian dari civil society yang meluluskan, yang melahirkan produk-produk yang bernama anak muda. Lagi-lagi kita masih punya harapan, sepanjang nafas masih di kandung badan. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan pemerintah kita agar mereka optimal bekerja, karena tidak ada yang bisa mengubah apapun selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Betapapun sudah keras bekerja. Saya juga ingin mengajak kita semua, anak-anak muda, untuk ayo, apa nih yang bisa kita kontribusikan? Mulailah berpikir secara radikal kalau bisa. Mulailah lihat pot bunga, mulailah lihat sepetak tanah, mulailah lihat kambing, mulailah lihat bakso, mulailah lihat home decor.
mulailah lihat tempat cuci mobil, mulailah lihat internet, mulailah lihat Facebook, mulailah lihat YouTube, mulailah lihat semua kanal media sosial. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Kreatif. Kolaborasi. Tidak ada lagi era kompetisi. Saya optimis dalam 5-10 tahun ke depan Pandeglang bisa berbicara. Nggak perlu pemerintah yang bicara bahwa Pandeglang sudah maju. Cukup anak-anak mudanya dengan kreativitasnya. Kalau ada satu anak muda yang kreatif, kalau ada satu anak muda yang membuat sesuatu, itu tidak akan terlalu bersuara. Tapi bayangkan kalau 100, 200, 300 anak muda di Pandeglang bisa bersuara dengan kreativitasnya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Dan saya sangat suka banget angka 300, bukan persoalan bukan soal film 300, bukan, tapi angka 300 adalah angka yang pernah disebut oleh Umar bin Khattab ketika dia dikeroyok oleh orang Quraisy. Saat dia dikeroyok oleh orang Quraisy karena menyatakan dirinya sudah berislam, dia bilang begini kepada para tetua Quraisy, tunggu jumlah kami mencapai 300 dan kita akan ketemu di medan perang. Perang Badar, pasukan muslim yang salah satu panglimanya adalah Umar berjumlah 313. Dan mereka memenangkan pertempuran selanjutnya mengubah kompas sejarah. Saya Ati Hardiansyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.